Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Boleh tahu ini rombongan dari mana ya teman-teman? Saya Mbak Gunawan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Firman Istiqomah dari program usaha perjalanan wisata yang akan memandu wisata lokal di Museum Kiara Menteng. Sebelum melihat apa saja yang ada di dalam museum ini, apakah ada yang pernah mengunjungi wisata ini? Belum, Pak. Baiklah, kita lihat apa saja yang ada di dalam museum. Ini ada mengenai dorongan Nusantara mulai dari masa prasejarah sampai Nusantara saat ini. Di sini ada video mapping yang menayangkan ucapan selamat datang dari berbagai bahasa dari 34 provinsi. Bisa kalian lihat, selamat menyaksikan. Selanjutnya ada di sini juga ada tulisan yang dari Kang Deddy Mulyadi yang tulisannya Manusia Sajati, Manunggal Kalemahan, Manunggal Kacaina, Manunggal Papanun Koena, Manunggal Kaamina. Menyatu dengan tanah, menyatu dengan air, menyatu dengan matahari, menyatu dengan bulan. Di sini masuk ke zaman sejarah. Pembangunan hari ini dari mana? Mulai dari Afrikanus sampai dengan manusia modern. Bisa kalian lihat. Dan di sini ada sebaran manusia purba di Indonesia. Fosil Homo erectus banyak ditemukan di Afrika Timur, Asia termasuk Indonesia dan Eropa. Di sini ada artefak-artefak yang bisa kalian lihat. Dan di sini juga ada video mapping bisa kalian lihat. Ini masuk ke zaman Paleotikum atau zaman batu tua, dan ini ada artefak-artefaknya. Ini bukan asli ya. Bisa kalian lihat. Dan di sini juga ada zaman Mesolitikum, zaman di mana manusia tinggal di dalam gua, sehingga dalam penelitian arkeologi banyak ditemukan kerangka manusia atau artefak dan lukisan. Masuk ke dalam gua leang-leang. Di sini ada alat masak Mesolitik, mulai dari terang, bisa dijadikan untuk tempat tidur, tulang dan tanduk, kapak tunggang, kapak lonjong, dan kapak. Ada yang tahu kenapa di sini ada lukisan tangan? Di sini lukisan tangan menandakan bahwa manusia purba pernah tinggal di dalam gua ini. Dan untuk mewarnainya menggunakan darah binatang yang dibunuh oleh manusia purba. Dan di sini juga ada artefak-artefak. Dan di sini contoh manusia purbanya. Ada yang mirip. Dan di sini ada kerangka kepala manusia yang dari manusia purbanya sendiri. Bisa kalian lihat di sini. Sekarang masuk ke kerajaan Hindu-Buddha, mulai dari Kutai sampai Bali Gerdel. Ada tahu ini siapa? Ada yang membuat Sumpah Palapa di Nusantara ini. Dan ini ada warisan budaya Nusantara, mulai dari candi-candi hingga masjid. Sekarang masuk ke kerajaan Islam, mulai dari Kesultanan Samudra Pasai sampai dengan Kesultanan Mataram. Bisa kalian baca-baca terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya kita bisa melihat di dalam digital ini. Nah, bisa kalian lihat di dalam ini.
Pangeran Don Henry. Dan di sini juga ada titik awal kolonialisme. Dan di sini juga ada tahap sistem perdagangan VOC. VOC mulai menguasai Nusantara. Dan di sini ada persaingan di pantai Samudra Barat. Dan di sini juga ada motivasi penemuan benua. Layaran bangsa Eropa didorong oleh 3 faktor, yaitu 1. Mencari Priestergen. Menurut cerita di Eropa, ia seorang raja Kristen dari timur. Yang kedua, mengangkut emas. Yang ketiga, mencari rempah. Masuk ke dalam rute perjalanan Marco Polo, Ibu Batuta, dan Senge. Marco Polo adalah orang Italia yang melakukan perjalanan ke Cina. Rute perjalanannya yang warna merah. Dan di sini ada Ibu Batuta yang perjalanannya berwarna biru. Dan di sini juga ada Laksamana Senghe melakukan pelayaran sekitar tahun 1421 atau 1 abad sebelum bangsa Eropa. Rute perjalanannya yang warna kuning. Di sini juga ada masa penjajahan Hindia Belanda hingga penjajahan Jepang. Di sini ada foto-foto pahlawan, dan di sini juga ada nama-namanya mulai dari Insinyur Soekarno sampai dengan Raden Ajeng Kartini. Di sini juga dituliskan dengan tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Ini masuk ke dalam akulturasi budaya. Di sini kita bisa lihat melalui digital book. Di sini ada pengaruh budaya Hindu atau Buddha. Ini ada upacara adat mulai dari barongsai, yapong, melasti, sekatenan, dan menarik kudu. Pengaruh budaya Jepang dan juga pengaruh budaya Barat. Seharusnya di sini kita bisa lihat lebih jelasnya karena sedang dalam perbaikan, jadi mohon maaf. Dan di sini juga ada alat musik Nusantara, yang pertama sasando, yang kedua sampai, yang ketiga triton, yang keempat kariling, yang kelima seruneng kale, yang keenam nafitri, yang ketujuh saluang, yang kedelapan tifa, yang kesembilan rapai, yang ke-10 calung, yang ke-11 talindo, yang ke-12 gesok-gesok, yang ke-13 rebab, ke-14 angklung, dan ke-15 arambang. Memasuki Bahari Nusantara. Laut sebagai pemersatu Nusantara. Menurut Anthony Reid mengatakan bahwa air merupakan salah satu unsur dominan dalam lingkungan hidup di Asia Tenggara. Dan di sini ada berbagai macam kapal, mulai dari kapal Sriwijaya, kapal Lancang Kuning, kapal Majapahit, dan kapal Borobudur. Dan di sini ada kapal yang paling bersejarah dan terbesar, yaitu kapal Pinisi. Pinisi adalah kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Tepatnya dari Desa Bira, Kecamatan Boto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Macam provinsi di Indonesia mulai dari Jawa Barat hingga Papua. Topeng adalah benda yang dipakai di wajah. Biasanya topeng dipakai untuk mengiringi musik kesenian. Dan di sini juga ada senjata tradisional Indonesia, mulai dari cerulit dari Madura, badik tumbuk lado dari Riau, lencong dari Aceh, kujang dari Jawa Barat, mandau dari Kalimantan Timur, kabela dari Nusa Tenggara Timur, golok dari DKI Jakarta, badik dari Sulawesi Selatan, pisau belati dari Papua, dohong dari Kalimantan Tengah, keris dari Nusa Tenggara Barat, keris Bali dari Bali, keris dari Daerah Istimewa Yogyakarta, parang Salawaku dari Maluku, rudu Sumatera Barat, tombak Trisula dari Sumatera Selatan. Ini juga ada logo-logo provinsi di Indonesia, mulai dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua. Dan yang terbaru adalah Provinsi Kalimantan Utara.
Nusantara. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Di sini contoh-contoh batiknya bisa kalian lihat. Dan yang paling utama di sini adalah motif batik kehuripan Purwakarta. Di sini ada berbagai macam festival, mulai dari Festival Erau, Festival Jember Fashion Carnaval, Festival Lembah Baliem, Festival Danau Sentani. Jadi konsepnya seakan-akan kita bisa jalan-jalan ke Nusantara, dilihat dari sini. Tapi sekarang sedang ada dalam perbaikan, jadi mohon maaf. Dan di sini juga ada warisan budaya tak benda di Indonesia, yaitu angklung, keris, wayang, batik, tari saman, dan noken. Dan ini juga ada sertifikatnya. Dan ini ada kegiatan-kegiatan di Purwakarta yang masa kepemimpinannya masih dipegang dengan Pak Deddy Mulyadi. Dan ini ada foto Pak Deddy Mulyadi saat pidato di Amerika. Dan ini sertifikatnya. Dan di sini ada piala-piala penghargaan dari Diorama Nusantara sendiri. Bisa kalian lihat. Dan ini yang terakhir, kalian bisa foto-foto di sini untuk kenang-kenangan. Caranya tinggal kalian lihat aja, nanti lihat ke sini ya, kita coba. Dan di sini juga kita bisa tulis nama atau apa gitu, bisa pilih warnanya, misalnya UPW. Selesai mulai dari ruangan 1 sampai 11. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mempercayai saya untuk memandu wisata lokal ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian informasi yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.